Hai anak-anak, video ini akan menjelaskan materi baru yang akan kalian pelajari hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang menafsir data. Ya, apa itu menafsir data? Coba kita lihat satu persatu ya. Menafsir data itu merupakan kegiatan membaca data yang ditampilkan ya. Kalau minggu lalu kamu belajar ada dua macam data ya, data tabel dan juga data diagram batang. Berarti menafsir data itu sama saja dengan kegiatan membaca data tabel atau data diagram batang yang kamu lihat ya. Atau dia juga bisa diartikan sebagai mengartikan data yang ditampilkan ya. Kalau kamu membaca sesuatu, pasti mereka punya arti, punya makna. Nah, tabel dan diagram batang juga seperti itu. Mereka punya arti dan makna, ya. Dan yang ketiga, membaca dan mengartikan data yang tidak tertulis secara langsung. Ya. Nah, yang pertama kita akan belajar menafsirkan data tabel, ya. Coba perhatikan. Ada contoh tabel berat badan siswa kelas 4 ya. Ketika kita menafsirkan data, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab supaya kalian bisa menemukan arti dari tabel yang dimunculkan ya. Coba kita mau lihat contoh soal yang pertama. Berat badan yang paling rendah adalah, nah ini contoh soalnya. Nah, kamu disuruh menjawab, dari tabel berat badan siswa kelas 4, kira-kira berat badan yang paling rendah itu yang mana? Paling rendah berarti paling kecil. Kalau dari tabel yang ada, yang paling kecil adalah 34 kilogram. Ya, itu berat badan yang paling kecil. Mudah ya? Kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan 37 kg? Kamu disuruh cari berapa jumlah siswa yang berat badannya 37. Kita lihat di tabel. Oh, ternyata yang memiliki berat badan 37 sebanyak 3 siswa. Sangat mudah ya. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan di atas 34 kilo? Perhatikan, berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan di atas 34 kilo? Kalau ada pernyataan di atas 34 kilo, berarti kira-kira 34 kilonya ikut tidak? Tidak ya, dia nggak ikut karena di atas 34 kilo ya. Berarti kamu tinggal hitung tuh berat badan yang selain 34 kilo, jumlah siswanya berapa. Tinggal jumlahkan aja ya. Berarti 5 tambah 4 tambah 3 ditambah 6. Ternyata ada 18 siswa ya. Contoh soal yang berikutnya. Nah, berapa selisih jumlah siswa yang berat badannya 38 kilo dan 36 kilo? Selisih. Kalau kamu dengar kata selisih, berarti hal yang harus kamu lakukan adalah mengurangkan ya, mengurangkan. Oke, sekarang coba lihat. Berat badan 38 kilo. Ada 6 orang. Berat badan 36 kilo, ada 4 orang. Selisihnya berarti 6 dikurangi 4, yaitu ada 2 siswa. Ya, gampang sekali. Selanjutnya, ada soal lagi. Berapa jumlah seluruh siswa kelas 4? Jumlah seluruh berarti total semua siswa ada berapa? Kamu tinggal hitung saja. Nah, berarti tinggal hitung tuh jumlah siswanya. 5 tambah 5 tambah 4 tambah 3 ditambah 6. Jumlahnya 23 siswa. Mudah bukan? Ya, sekarang kita mau lanjut ya. Kalau tadi kita menafsirkan data pada tabel, kita akan menafsirkan data pada diagram batang ya. Ada sedikit berbeda cara melihatnya ya, cara menafsirkannya. Mari coba kita lihat contoh soal. Nah, ini ada data jumlah siswa ya per kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Coba kita mau lihat contoh soal yang pertama.
Berapa jumlah siswa kelas 2? Nah, kalau ditanya kelas 2, berarti kamu lihat bagian kelas, ya, bagian kelas khusus di kelas 2. Nah, lihat tuh. Lalu kamu lihat tinggi diagramnya. Oh, ternyata dia menunjukkan ke angka 15. Berarti jumlah siswa kelas 2 ada 15 siswa. Gampang ya? Coba lihat yang selanjutnya. Berapa jumlah siswa kelas 6 dan kelas 5? Ya, berarti kamu lihat diagram batang bagian kelas 6 dan juga kelas 5. Nah, lihat tuh. Kelas 6 menunjukkan angka ke 35 diagramnya, sedangkan kelas 5 menunjukkan angka 10. Berarti kalau yang ditanya jumlah, kamu tinggal tambahkan 10 ditambah 35, jadinya 45 siswa. Sangat mudah ya. Contoh soal selanjutnya. Berapa selisih jumlah siswa kelas 1 dan kelas 2? Nah, yang ditanya adalah selisih. Berarti yang harus kamu lakukan adalah mengurangkan. Ya, sekarang kita lihat diagram batangnya. Lihat diagram batang kelas 1, jumlahnya menuju ke angka 20. Dan diagram batang kelas 2, jumlahnya menuju ke angka 15. Kamu disuruh cari selisih, berarti kamu tinggal kurangkan. 20 dikurang 15 hasilnya adalah 5 siswa. Mudah kan? Nah, kalau kamu belum mengerti, silakan putar ulang video ini sampai kamu mengerti. Selamat belajar, Tuhan memberkati.